zaman Salahuddin Al-Ayyubi 500 tahun setelah zaman Rasulullah. Jadi Islam sudah tersebar dan sudah mengakar sebenarnya di Jazirah Arab dan sekitarnya ya. Jadi di zaman itu kan Islam sudah tersebar sampai sepertiga dunia, sampai ke Andalusia, sampai ke Spanyol. Ya, kemudian dari sebelah timurnya sampai ke hampir ke Cina. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu 500 tahun sebenarnya Islam sudah berkuasa di negeri-negeri tersebut. Nah, tapi kenapa kita bicara kok peperangan-peperangan? Karena waktu itu momennya memang perang salib. Jadi momennya memang momen perang salib. Jadi yang kita ceritakan ini karena walaupun ya tidak setiap hari perang itu, Bu. Jadi kan antara perang salib pertama dan perang salib kedua itu puluhan tahun jaraknya. Itu puluhan tahun. Kalau nggak salah 90 tahun ya. Ketika pasukan salib masuk pertama kali ke Yerusalem. Kemudian mengalahkan kaum muslimin di sana. Sampai kemudian Sultan Salahuddin muncul dan menaklukkan Yerusalem kembali, itu 90, kalau saya lupa ya, 90 tahun kalau nggak salah jumlah tahunnya. Itu waktu yang lama. Walaupun ada peperangan kecil-kecil yang lainnya yang terjadi ketika itu. Ya, karena kenapa kita bicara peperangan? Karena konteksnya ketika itu terjadi perang salib. Tapi setelah itu kan tidak seterusnya perang. Ketika dalam konteks itu tidak seterusnya perang. Ada ulama-ulama, banyak ulama-ulama di zaman itu yang mempertahankan Islam. Misalnya tadi kita contoh Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian ulama-ulama yang lainnya sangat banyak. Tidak terhitung jumlahnya, itu kan yang terkenal saja yang kita sebutkan. Jadi kenapa terjadi peperangan ini? Karena konteksnya adalah perang salib. Dan kenapa terjadi perang salib? Karena orang Kristen Eropa ketika itu menaklukkan kaum muslimin yang ada di Yerusalem yang sudah dikuasai 500 tahun oleh kaum muslimin. Dan mereka melakukan pembantaian besar-besaran di situ. 70.000 orang sampai mati. Maka kaum muslimin sebagai panggilan agama mereka punya kewajiban untuk mengambil kembali tanah yang sudah direbut oleh pasukan salib ini. Itu konteksnya seperti itu. Kenapa kita bicara tentang peperangan ya, Ibu ya. Jadi karena memang ini yang terjadinya perang salib. Tapi kan setelah perang salib ketiga antara Richard the Lionheart dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kemudian perjanjian damai, tidak terjadi lagi peperangan itu. Atau walaupun ada nanti tugasnya berpindah ke Turki Utsmani, ya, itu nanti beda lagi lah ceritanya. Dan memang di zaman itu kenapa terjadi peperangan? Memang di zaman itu tuh saling menaklukkan. Jadi untuk menaklukkan satu tempat itu biasanya mereka perang dulu, takluk perang daerah ini, maka daerah ini. Raja-raja di zaman itu ya, mencoba untuk melebarkan sayap pemerintahan mereka itu dengan jalur peperangan. Ya seperti itulah di zaman itu. Ya. Nggak usah jauh-jauh zaman itu. Perang Dunia Kedua saja kan, Hitler misalnya. Ya. Untuk menaklukkan yang di sekitar-sekitarnya itu kan dengan peperangan gitu kan. Dengan peperangan. Jadi apalagi di zaman itu ya dengan jadi raja-raja misalnya ingin mengembangkan wilayah kekuasaannya itu dengan peperangan di zaman itu. Ya, tapi kan kaum muslimin itu sudah lama bercokol, jadi nggak mudah mereka untuk mengambil itu tadi. Ya, jadi ketika itu Yerusalem sudah berdiri kerajaan Kristen, namanya Kerajaan Yerusalem. Ya, ada 90 tahun berkuasa di sana, ya, tapi kemudian mampu dikalahkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, kenapa pasukan salib kemudian mampu mengalahkan Yerusalem atau mampu mengambil Yerusalem atau Al-Quds dari dari tangan kaum muslimin? Ya, karena ketika itu kaum muslimin yang lemah. Ya. Sebagaimana hari ini juga kenapa kok Yahudi mampu menaklukkan Palestina, bahkan mengusir penduduk asli Palestina, dijarah tanahnya, diambil tanahnya, ya, diusir mereka dari negeri mereka, bahkan mereka nggak bisa ya mendirikan negara merdeka sendiri yaitu negara Palestina. Ya. Ya karena kaum musliminnya hari ini lemah, kitanya lemah. Ya. Kita nggak bisa nyalain karena Yahudi kuat, ya mereka kuat karena kita lemah itu aja. Ya. Kalau kita kuat juga mereka akan melemah. Gitu. Ya. Makanya kita lihat hari ini misalnya terjadi perbedaan pendapat, terjadi ribut di antara kaum muslimin. Bahkan ketika kaum muslimin misalnya bagaimana mempertahankan Palestina dari jajahan Yahudi laknatullah alaih, tapi kemudian beberapa negara Arab malah hari ini bekerja sama dengan Israel, Emirat Arab,
kemudian Bahrain, Sudan terakhir, ya, dan yang lainnya. Ya.